Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalah Atmanegara, NPM 5019163. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013 tentang standar proses dan standar penilaian untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Elemen kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 ada 4 elemen perubahan yang mendasar, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Secara garis besar, standar proses tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang kedua, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Kegiatan dalam standar proses. Yang pertama, kegiatan pendahuluan pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru berdasarkan amanat kurikulum 2013 diawali dengan mempersiapkan siswa baik secara psikis maupun fisik. Selanjutnya, guru harus mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai materi pembelajaran. Kemudian, guru mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan. Terakhir, guru harus memberikan outline cakupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar. Yang kedua, kegiatan inti dalam proses pembelajaran kurikulum 2013. Kegiatan inti adalah suatu proses pembelajaran agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kegiatan ini mestinya dilakukan oleh guru dengan cara-cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa agar dengan cara yang aktif menjadi seorang pencari informasi serta dapat memberikan kesempatan yang memadai bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Kegiatan inti mencakup proses-proses berikut. Yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, bertanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasikan informasi-informasi yang telah diperoleh. Yang kelima, mengkomunikasikan hasilnya. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan penutup pada proses pembelajaran kurikulum 2013. Pada bagian penutup, guru bersama-sama dengan siswa dan sendiri membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik serta proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tidak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial. Standar penilaian. Ada berbagai macam definisi terkait dengan standar penilaian pendidikan, yaitu yang pertama, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang keempat, ulangan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang kelima yaitu ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian dari suatu
dari suatu satuan pendidikan. Yang keenam, kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Lingkup penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek yang pertama, sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Yang kedua, pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan atau pemerintah. Tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Prinsip penilaian hasil belajar, yaitu yang pertama, sahih. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, yaitu tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang seperti agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, dan gender. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kedelapan, yaitu kontabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Bentuk penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, atau kenaikan kelas. Yang ketiga, pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh direktorat dan jenderal terkait. Prosedur penilaian. Yang pertama, penilaian aspek sikap. Yang kedua, penilaian aspek pengetahuan. Yang ketiga, penilaian aspek keterampilan. Yang keempat, prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik. Yang kelima, prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan. Yang keenam, prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik, serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antara sekolah, antar daerah, dan antar tahun.